Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat, masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, masyarakat Kabupaten Simalungun patut berbangga karena hidup di tanah yang memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian. Terkhusus potensial unggul pada tanaman kopi. Keunggulannya tak hanya sekedar direbut semata, namun sangat menjanjikan peluang usaha. Seperti usaha yang digeluti Bapak Sabarudin, pengelola Butu Kopi, dengan mengelola kopi hasil tani di Desa Said Butu Saribu dan memasarkannya melalui stand kopi berbasis modern yang tak kalah eksis. Melalui bisnis kopi yang diinisiasi bersama kelompok tani Desa Said Butu Saribu, Sabarudin berharap agar para petani di Kabupaten Simalungun termotivasi untuk meningkatkan kualitas komoditas kopi. Sehingga Kabupaten Simalungun memiliki label persona dalam menghasilkan kopi. Ini juga merupakan langkah dalam mendukung statement Bupati Simalungun, Radiapo Hasyolan Sinaga, saat kunjungan ke Batam yang berharap agar Simalungun hadir sebagai penghasil kopi super prioritas. Mentari pagi menyapa diri, lalu keseruput secangkir kopi. Menjalani hidup haruslah berani, sebab dunia begitu berarti. Halo pemirsa, masih bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, salah satu komoditas unggul di Kabupaten Simalungun, tepatnya di Desa Said Butu Saribu, Kecamatan Pematang Sidamani, kian mencuat. Salah satunya bisnis kopi. Pemirsa, ingin tahu seperti apa? Tetap ikuti kami. Nah, pemirsa, setelah tadi kita sudah melihat bagaimana proses pengolahan kopi dan sehingga dia siap saji seperti ini, dan di sini kita akan tanya langsung kepada owner, merupakan inisiator dari bisnis kopi ini sendiri ya, Pak? Iya, betul. Mengajak kelompok masyarakat untuk sama-sama membangun dan menumbuh kembangkan komunitas seperti itu ya, Pak? Iya, begitulah kira-kira. Jadi kami nggak hanya sampai di situ aja, karena di Nagori Said Butu Saribu ini kami ada di 70% petani kopi gitu. Jadi hasilnya cukup melimpah lah kalau pada saat panen raya. Jadi kalau hanya sebatas kedai ini aja kan berapa lah kebutuhan kedai ini kan. Jadi di 2019 kami bersama beberapa kelompok tani, ada di 10 kelompok tani, kami berdiskusi, kami buatlah satu yaitu organisasi itu koperasi, ini sekarang namanya di Koperasi Mitra Sejati Jaya. Jadi harapan kami dengan adanya koperasi ini, kami juga nanti bisa lebih penjualannya bisa lebih meningkat, karena di sana kami rencana koperasi itu mau menjual biji kopi yang sudah berbentuk green bean, karena selama ini hanya sebatas gabah. Jadi harapan dengan Koperasi Mitra Sejati ini nanti kami bisa menjual kopi dengan bentuk green bean. Namun di sini masih banyak kendala-kendala yang kami hadapi, yaitu mungkin nanti penjualan ataupun yang jadi kendala pertama sekali itu yaitu modal usahanya untuk koperasi. Modal ya. Bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana awal mulai untuk merintis usaha bisnis kopi sendiri Pak, mulai dari pengolahan dan kopi ini dipasok dari mana begitu Pak? Kalau kopi ya sampai sekarang ini kopi tetap masih dari jadi di Said Butu Saribu ini kan kami ada di 7 dusun. Jadi kopi yang kami kelola ya masih dari sini-sini aja, dari Nagori Said Butu Saribu ini aja. Terutama yang kemarin itu yang pertama yang dari kelompok-kelompok, dari kelompok-kelompok tani yang di 10 kelompok tadi. Tapi tidak hanya sebatas itu aja, yang di luar kelompok pun juga tertarik, karena dari harga kita lebih lebih ekonomis ya Pak ya? Lebih ekonomis lah. Cuman itu juga penentuannya juga kualitas juga lah. Kualitas. Jadi pada saat kualitasnya bagus, kita juga akan memberi bagus, itu yang sehingga yang di luar kelompok ataupun yang di luar di luar dari dusun Said Butu Saribu juga tertarik untuk menjual ke sini. Nah, yang paling menariknya di sini Pak,
Simalungun merupakan komuniti unggul penghasil kopi. Dan untuk itu melalui bisnis kopi ini, bagaimana tanggapan Bapak dan apa yang paling diprioritaskan agar Simalungun memiliki label penghasil kopi dan mampu menyaingi daerah-daerah lainnya, Pak? Karena biasanya kan untuk kopi sendiri lebih besar dan dominan itu dari Sidikalang, Pak. Benar begitu kan, Pak? Dan apa sih harapan Bapak agar Simalungun itu memiliki label tersendiri untuk kopi, begitu Pak? Bisa dijelaskan? Jadi ya kami mewakili seluruh petani kopi yang ada di Said Buntusari Ibu ini, ya harapan kami adalah campur tangan dari dari pihak pemerintah, sehingga kami juga karena banyak sekali sekarang ya kopi yang dari Simalungun ini, namun begitu keluar udah nggak lagi nama kopi Simalungun. Jadi harapan kami adalah campur tangan pemerintah agar kopi Simalungun tetap nama kopi dari Simalungun. Dari Simalungun gitu ya Pak ya. Dan yang lebih menariknya lagi Pak, ini saya lihat tadi ada di situ Butuh Coffee menyediakan layanan platform online juga, bisa dipesan di aplikasi Go Sinamanik. Kira-kira bagaimana sih pesan Bapak terhadap generasi milenial? Begitu di era digital ini Pak, penggunaan era digital ini bagaimana kira-kira? Harapan Bapak kepada para generasi milenial? Ya, harapan kami untuk generasi milenial ini sangat memang harus proaktif di dalam zaman-zaman sekarang ini. Karena kalau kami yang sudah tua-tua ini kan udah udah lelet, cara berpikirnya udah nggak seperti anak muda. Jadi harapan kami untuk anak-anak muda ataupun kaum milenial itu lebih banyak proaktif di dalam kegiatan untuk positif ya Pak ya, gitu, kira-kira. Yang lebih produktif seperti itu ya Pak. Untuk produk-produk yang sudah siap dipasarkan seperti apa Pak? Kalau sampai sekarang ini kami udah bisa melayani sesuai dengan permintaan. Banyak permintaan ada yang masih green bean kami juga siap, dan untuk roast bean juga kami siap, dan untuk bubuk juga kami siap. Salah satu contoh ini bubuk, ini udah ada yang seperti ini kemasan di 200 gram. Ini yang untuk grade satunya. Nah, ini. Dan juga ada seperti ini kemasan yang kami bangun sampai saat ini. Dan kami siap lah untuk melayani permintaan sesuai dengan permintaan, mulai dari green bean, roast bean sampai dengan bubuknya. Produk yang sudah seperti ini, apakah sejauh ini ada peran pemerintah dari segi packing, labeling dalam membantu komoditas perkembangan daripada kopi Pak? Kira-kira seperti apa Pak? Memang ya sampai saat ini untuk dari peran dari pemerintah memang belum ada lah. Ini memang belum ada lah untuk sampai kami mulai dari proses dari green bean sampai ke sini, untuk peran pemerintah sampai sekarang memang belum. Nah Pak, baru-baru ini juga Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga menyatakan bahwa produksi kopi sangat berpotensi untuk keunggulan komunitas di Simalungun. Kira-kira apa harapan Bapak untuk meningkatkan hal itu? Ya, harapan kami ya memang dari pihak pemerintah memang harus benar-benar serius untuk mengambil langkah untuk kepedulian kami sebagai petani kopi, karena di sini saya katakan tadi ada 70% kami sebagai petani kopi. Untuk closing dari statement ini, apa kira-kira harapan Bapak kepada kelompok-kelompok tani yang ada di Said Butu ini? Harapan kami kepada seluruh kelompok, baik di luar kelompok juga, harapannya juga lebih serius lah untuk tetap mempertahankan budidaya kopinya, jangan tergiur ataupun jangan berbondong-bondong untuk tanaman-tanaman yang masih belum jelas pasarnya. Kurang potensial ya Pak. Nah, dan harapan kami juga dengan nanti ke depan ya, kami sangat mengharapkan kali peran dari pemerintah untuk memfasilitasi untuk pasar kopi. Yuk pemirsa, kita coba langsung produksi dari Butuh Coffee ya Pak. Mona Lisa, tadi kita sudah melakukan kunjungan dari
tempat Pak Slamet, yaitu budidaya lebah, salah satu lokasi ikon wisata yang cukup diandalkan di Said Butuh sebagai desa wisata. Dan hari ini juga selanjutnya kita komunikasi dengan Butuh Kopi, artinya produk kopi yang akan diproduksi dan untuk dijual keluar, yaitu yang dilakukan oleh Pak Sabarudin sebagai pengelola kopi Butuh Kopi ya. Butuh Kopi. Ini dia pemirsa, inilah hasil produksi daripada Butuh Kopi. Dan ini pemirsa, mungkin ini salah satu nanti produk unggulan yang akan dikirim ke Batam seperti apa yang disampaikan oleh Bupati Simalungun Bapak Radi Apua Siolan Sinaga. Dan kebetulan pemirsa saat ini hadir Pak Camat. Kebetulan beliau juga baru menjabat di kecamatan mana Pak? Pematang Sidamanik. Pematang Sidamanik, yaitu Pak Iqbal. Pak Iqbal, Bapak bisa ceritakan artinya produk produksi, artinya komoditi unggulan seperti apa yang ada di Kabupaten Simalungun, khususnya di Kecamatan Pematang Sidamani. Yeah. Pematang Sidamani, pemirsa. Maaf, bolak-balik saya salah. Tapi yang pastinya ini akan kita mau bincang-bincang seperti apa langkah-langkah berikutnya dan program seperti apa yang akan disampaikan oleh Pak Camat. Silakan Pak Camat. Baik, terima kasih. Kami ada bertiga di sini. Ada di sebelah kiri saya Pak Slamet, beliau Ketua Takomah, yaitu khusus penangkar madu yang ada di Said Butuh. Dan sebelah kanan saya Pak Sabarudin, beliau yaitu pengolah ataupun Ketua Butuh sebagai pengolah kopi di Said Butuh ini. Baik, saya memang baru, tetapi dalam arti 9 tahun yang dahulu sudah di sini juga. Banyak perbedaan yang dulu memulai istilahnya UMKM, tetapi sekarang sudah ada terbukti. Kita melihat dari sosok Sidamanik, dari induknya Sidamanik, kita melihat di sana pertama kali kita hadir ada kebun teh menjadi wisata, pemandangan yang indah. Masuk ke Pematang Sidamanik, di situ juga ada Bahren Kopi. Bahren Kopi. Setelah Bahren Kopi, masuk juga ke Namanis. Namanis juga situ kelompok yang ada di Nagori Pematang Sidamanik, dan juga ada Sabas Kopi. Sabas Kopi ada di situ juga langsung Pak Ludianto Nimanik. Setelah itu kita memasuki ke Said Butuh. Di Said Butuh ini juga ada Butuh Kopi, ada juga penangkar madu. Banyak desa wisata ataupun wisata yang akan kita lalui. Artinya spot wisata lah seperti itu Pak Camat ya, spot wisata yang akan dilalui menuju wisata prioritas Danau Toba, prioritas Danau Toba. Jadi sebenarnya di sini kami menginginkan, memang kalau Pematang Sidamanik dengan Said Butuh ini udah menjadi desa wisata, tetapi dalam hal ini masih banyak yang kekurangan yang akan kami benahi lagi selanjutnya, termasuk rest area dan juga promosi yang ada di Pematang Sidamanik ini. Mungkin selanjutnya pembenahan akan kami merangkul bersama-sama supaya untuk menjadi produk-produk yang ada di Pematang Sidamanik ini dikenal sampai kepada artinya seluruh wisata yang hadir ke sini. Cuman terkendala satu sisi lahan yang ada di Pematang Sidamanik ataupun di Nagori Said Butuh ini untuk menjadi promosi-promosi yang ada itu terkendala. Di dalam hal desa wisata, Bang, kita infrastruktur dulu lah yang kita akan benahin. Infrastruktur. Jadi perlu kita melihat juga dari Sidamanik ke Simpang 2
besar Ya. jalannya. Tetapi udah memasuki Pematang Sidamanik, Tiga Urung, menciut. Nah, menciut. Jadi kami mengharapkan juga masyarakat Artinya adalah pelebaran. adanya pelebaran jalan. Jadi kalau ketika papasan antara kol diesel aja dengan mobil pribadi harus ada mengalah ke beram jalan. Jadi khususnya untuk infrastruktur jalan kami mengharapkan, apalagi ini jalan wisata. Iya. Prioritas KSPN Danau Toba itulah yang harus kita benahi terlebih dahulu, menginginkan pelebaran jalan. Kalau tahun ini pemeliharaan jalan untuk Pematang Sidamanik, dari Sidamanik ke Pematang Sidamanik ada pemeliharaan, tapi kami menginginkan lagi pelebaran jalan. Artinya peningkatan jalan seperti itu. Peningkatan jalan dan pelebaran jalan. Karena inilah jalan wisatanya pastinya. Karena gimana pun kenyamanan untuk berkendara salah satunya. Nah, prioritas kami juga di Tobasari ada rest area yang akan dibuat. Dan udah dibuat ya Pak Selamat. Tetapi memang belum kami jadikan itu sebagai rest area karena masih banyak lagi yang akan, artinya butuh pembenahan khususnya ya yang ada UMKM di Pematang Sidamanik ini. Iya, kami juga dalam hal ini pembinaan kepada masyarakat khususnya pemberdayaan, yaitu salah satunya kesadaran masyarakat bahwasannya ini adalah desa wisata ataupun wisata menuju ke Danau Toba. Iya, itu aja salah satunya. Perlunya adanya pembinaan, pemberdayaan, dan kesadaran masyarakat. Saya yakin kalau di Pematang Sidamanik ini kesadaran masyarakat juga sudah berkembang. Pinoma dengan tegur sapa itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Artinya senyum, sapa, dan salam. Dan pemirsa, itu tadi artinya sebagian daripada kecamatan untuk membenahin karena Pematang Sidamanik ini bagian daripada daerah penyangga kawasan Danau Toba, dan secara pasti ini akan memberi kenyamanan, keamanan bagi wisatawan yang ingin menuju ke Danau Toba. Pak Camat, untuk terakhir kali untuk closing statement, kira-kira seperti apa arti harapan ke depannya agar pemerintah Kabupaten Simalungun untuk memprioritaskan apa yang menjadi keinginan daripada masyarakat di sini, karena Bupati Simalungun Bapak Radiapo Wasiolan Sinaga juga berpesan dan selalu menyampaikan hal tersebut. Salah satu upaya untuk peningkatan sumber PAD adalah mendongkrak daerah wisata. Kira-kira seperti apa pesan dan terakhir closing statementnya? Baik, kita mengetahui dan seluruh masyarakat Simalungun sudah mengetahui bahwasanya potensi Simalungun, Kabupaten Simalungun, yaitu pertanian dan wisata. Kita mengetahui juga Pak Bupati Simalungun, Pak Radiapo Wasiolan Sinaga SHMH, beliau menginginkan bahwasanya potensi ini bisa meningkatkan sumber daya alam ataupun pendapatan asli daerah supaya meningkat. Jadi salah satunya perhatian khusus sebenarnya yang sudah kita dapatkan, yaitu seperti mendapatkan dari pusat dana DAK ya Pak ya untuk penangkar madu, dan juga ada perhatian dari pemerintah kabupaten juga kepada kelompok-kelompok tani ataupun kelompok UMKM yang ada di Pematang Sidamanik. Walaupun masih kurang, tetapi pada saat ini kita selalu nanti koordinasi kepada Dinas Perindak, Dinas Koperasi maupun Dinas Perizinan ya dalam hal ini untuk supaya kita mendapatkan promosi yang lebih jauh lagi. Seperti itu Pak Camat. Siap. Oke pemirsa Mona Lisa, itulah tadi bincang-bincang kita dengan para pelaku UMKM seperti Pak Selamat juga Pak Sabarudin. Mungkin ternyata di Kabupaten Simalungun banyak potensi-potensi yang perlu digali, khususnya UMKM dan daerah-daerah destinasi wisata. Jangan kemana-mana, tetap ikuti kami. 7 Inspirasi adalah program unggulan Mona Lisa TV.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.